Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial memberi titik-titik di daftar isi yang rapi. Oke, kita langsung masuk ke Microsoft Word-nya. Saya pakai Microsoft Word-nya 2010. Ini contoh file yang belum ada titik-titiknya ya. Belum ada sama sekali. Kalau di Microsoft Word kalian misalnya belum ada penggaris atau rulernya, ya kita tinggal masuk dari misalnya kalau posisinya di home, kita masuk ke view terus klik ruler. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kalau saya pakainya margin sudah 4433. Bisa custom margin. 4 di atas, 3 di bawah, 4 di kiri, 3 di kanan ya. Ukuran kertasnya A4. Oke. Kita close saja. Nah, ini contoh file pertama. Yang pertama kita lakukan adalah mengblok dia semua. Atau kita pakai keyboard CTRL A. Dia akan klik semua. Lalu kita masuk ke pack layout ini, atau dia masih di home, kita masuk pack layout. Setelah masuk ke layout, kita masuk ke paragraf. Ada paragraf di sini ya kawan ya. Nanti untuk bagian paragraf ini kita masuk ke sini, ke kotak kecil ya, yang ini ya, kotak kecil ini. Kita masuk ke sini. Di sini ini nggak usah diatur-atur, ini nggak usah dirubah. Kita masuk ke tulisan tab ya, kita klik tab. Nah, ini adalah pengaturan tentang titik-titiknya. Ada modelnya yang titik-titiknya kayak semacam garis putus-putus. Yang nomor 2 ini adalah titik-titik, sedangkan yang nomor 1 adalah tanpa titik-titik. Yang nomor 4 adalah garis bawah, kayak semacam garis bawah ya. Nah, saya sarankan untuk membuat ini posisinya di left aja. Jadi nggak usah di center atau lain, kita bikinnya di left aja. Untuk kalau misalnya untuk model titik-titiknya biasanya dipakai yang nomor 2 ini. Nah, setelah itu kita harus lihat dulu di sini kita mau titik-titiknya itu sampai mana. Nah, kita lihat dulu di sini. Nanti titik-titiknya sampai mana. Biasanya kalau saya pakainya titik-titiknya itu sampai di 13 cm. Ini ukurannya senti ya. Senti. Tapi kalau misalnya di Microsoft Word teman-teman belum ukuran senti, cara settingnya di file, option, advance, kita scroll ke bawah, terus ke bawah. Nah, ini dia ya. Kalau masih ukurannya senti, dia kayak begini, nanti agak susah ya kita hitung-hitungannya. Jadi kita masuk balikin lagi ke file, option, advance, terus kita rubah lagi ke sentimeter. Oke, ya ada kembali. Begitu juga saya ulangin lagi untuk memunculkan titik garis kotak ini. Ini adalah margin kita. 4 tadi, 4 di sini, 4 di sini, 3 di sini juga 3. Itu caranya ya, saya ulangi lagi. Saya udah bikin caranya di tutorial saya sebelumnya. Kita masuk ke file, masuk ke option, masuk ke advance, kita scroll ke bawah, kita klik show tag bundles ini. Kalau misalnya dia tanpa checklist, kita oke dulu. Kita lihat dia akan tidak ada. Jadi seperti polos aja.
Kita tidak tahu mana posisi margin kita di mana gitu, kita kalau tidak kelihatan. Jadi kita balikin lagi ya, file, option, advance, kita terus ini show tag bundles, ini kita checklist, kita oke, dia akan muncul. Kita lanjut ke tutorial pemberian titik-titik di daftar isi ini agar rapi gitu. Yang pertama kita ulang lagi. Yang pertama tadi kita lakukan masuk ke page layout, kita masuk ke paragraf. Kita setelah itu ini tidak usah dirubah, kita masuk ke tab. Nah, setelah kita masuk ke tab, kita tadi ukurannya 13 ya. 13. Berarti kita masukin 13. Tidak, kalau mau diketik sentinya juga nggak apa-apa. Kalau tanpa ketik sentinya juga nggak apa-apa. Nah, 13 kita akan beri dia model titik-titiknya, berarti di nomor 2 yang titik ini. Kita set, kita oke. Oh ya, jangan lupa kawan ya, sebelum masuk ke paragraf tadi, ininya harus di blok, ininya harus seperti ini ya. Nah, setelah itu coba kita tes. Oke. Di sini ada tanda kalau dia udah aktif, tandanya ada yang seperti ini. Hitam seperti ini ya. Ini tandanya. Hitam. Ada hitam kayak hitam L setengah ya. Nyangkut lah. Berarti kita mulai ke klik di halaman sampul ini, kita klik sebelum halamannya, kita bukan kombinasi, kita tinggal pencet atau tekan tab di keyboard, ya. Kita tab di keyboard. Dia akan berubah. Begitu juga di bawahnya, tab juga, sekali aja tabnya, tab, di tab lagi, kita tab lagi, kita tab lagi. Nah, ada yang ingin membuat ini seperti antara halaman dan titiknya bisa dikasih jarak, tidak ya. Kalau kita ingin ngasih jarak, kita harus kasih spasi, 1, 2, tuh kita kasih spasi aja 1, dia akan kata kok. Nah, kita kasih spasi. Nah, tapi kalau saya nggak ingin bang spasi, mungkin munculnya jadi 2 kali gitu. Berarti kita kembalikan, kita masuk lagi ke tab, kita klik di sini 13, kita klik modelnya titik-titik, kita set, dan kita jangan oke dulu, kita tambah di sini. Bukan di yang baru ya, jangan ini jangan ini yang dipencet. Jadi misalnya kita ngetik di sini, kalau di bawah ini nggak bisa diketik. Nah, kita ketik di sini. Ini untuk tab yang kedua. Tab pertamanya 13 cm, tab keduanya kita kasih 13,5 cm. Jangan lupa, jangan ini dirubah lagi jadi 2, karena nanti dia sama aja jadi titik-titik juga. Jadi ininya kita kosongin aja, non. Berarti kita set, nah dia akan berubah jadi begini, dia jadi 2. Bisa dia jadi 2, kita oke. Nah, di sini itu dia ada 2 dia. Jadi kalau misalnya kita tab lagi, dia akan terpisah. Sini kita tab lagi, dia akan menjarak ya. Kita tab lagi, otomatis kita akan buat ini tabnya itu 2 kali. Tab yang ada di keyboard itu 2 kali kita tekan. Jadi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, jadi kita akan tab aja dia 2 kali semua. Dia akan semuanya udah terformat. Atau mungkin kita akan menambah misalnya kita menambah di sini, ada kata-kata yang kurang atau mungkin ada poin yang kurang gitu ya.
Saya kita tambah, dia udah otomatis. Jadi kalau misalnya kita itu tab, dia akan ngikut. Misalnya halamannya 36 gitu ya, kita tab 2 kali juga, oke, dia akan sama, dia udah otomatis ngikut gitu. Dan begitu juga di bagian sini, misalnya dia udah ngikut semua karena kita tadi kan udah chat apa CTRL A, jadi dia udah keklik semua. Nah, jadi ini tinggal disamakan aja, diklik di tabnya 2 kali dan dia akan sama. Dan begitu juga kalau seandainya kita salah misalnya untuk nge-tab, dia akan gini terus. Ya kita kan butuhnya cuman halamannya saja yang di bagian jarak dan pakai titik-titik gitu. Oke, saya rasa untuk kawan-kawan yang udah menyimak, saya rasa udah mengerti nih. Untuk sekian, saya ucapin terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe-nya, klik tombol lonceng. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan di share ya ke kawan-kawannya gitu, biar mendapatkan ilmu juga. Oke, terima kasih.